Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamal Maulaz Kazidki dari kelas SE 4503 dengan NIM 13022100032. Saya akan mempresentasikan mata kuliah PAI dan Etika tugas besar Sumber Hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan suatu ruh atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam artinya sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar, dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandegan, kefanaan, atau kehancuran. Adapun yang menjadi sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Jenis dan definisi sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Secara bahasa, Al-Quran artinya bacaan, yaitu bacaan bagi orang-orang yang beriman. Bagi umat Islam, pembaca Al-Quran merupakan ibadah. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama. Tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua ada hadis. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, atau takrir Rasulullah Subhanahu wa taala yang diikuti oleh umatnya dalam menjalani kehidupan. Dan yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya, urutan pengambilan hukum Islam. Bisa dilihat seperti ini, yang di atas ada Al-Quran, di bawahnya hadis, dan di bawah lagi ijtihad. Sumber hukum pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat abadi Nabi Muhammad SAW. Fakta, sejarah, dan dalil-dalil Al-Quran telah jelas menerangkan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu berasal dari Al-Quran itu sendiri. Adapun kemukjizatan Al-Quran dapat ditinjau dari beberapa segi, di antaranya keindahan bahasa, munasabah, berita gaib, informasi sejarah, ilmu pengetahuan, hukum, dan matematika atau bilangan. Fungsi dan peranan Al-Quran. Yang pertama sebagai Al-Huda atau petunjuk. Yang kedua sebagai Al-Mau'izah atau nasihat. Yang ketiga sebagai Al-Furqan atau pemisah. Dan yang terakhir sebagai As-Sifa atau obat. Fungsi As-Sunnah. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang disebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang keempat, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Membatasi apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Dan yang terakhir, memperluas maksud dari sesuatu yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya, fungsi ijma. Meski Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tetapi tidak semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran maupun hadis. Selain itu, perbedaan keadaan saat turunnya Al-Quran dengan kehidupan saat ini, sehingga jika terdapat masalah baru, maka diperlukan aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, saat itulah umat Islam memerlukan ijma sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, fungsi qiyas atau al-qiyas. Fungsi qiyas dalam mengungkapkan hukum dari Al-Quran atau As-Sunnah. Semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Islam
pasti terdapat ketentuan hukumnya atau indikasi yang mengacu pada adanya ketentuan hukumnya. Jika ketentuan hukum tersebut disebutkan, maka haruslah dicari indikasi mengacu pada ketentuan hukum tersebut dengan berijtihad. Ijtihad itu adalah al-qiyas. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa fungsi qiyas itu sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya, yaitu Al-Quran atau As-Sunnah, guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin, yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.